Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya, oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Pak Guru yang memimpin doa. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selesai. Ya, mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran kita bisa mengambil manfaat dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih tadi setelah membacakan doa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, Pak Guru yang memimpin lagi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kunci cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Pesan Pak Guru ya, kita masih menghadapi yang namanya pandemi COVID ya, 19 atau 19. Ya, usahakan kalian itu kalau keluar rumah selalu memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Selain itu juga kalian sering-sering cuci tangan. Ya, itu. Jadi kita masih pandemi ya, pandemi ini luar biasa, apalagi di tempat kita, di kecamatan kita sudah banyak positif ya, makanya kita hati-hati dalam
pada saat kita keluar rumah, jangan lupa ya selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan sering-sering kalian cuci tangan. Kemudian itu juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang vitamin, mineral ya untuk imun tubuh kita. Itu ya, jadi kalian harus tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih daring ya. Guru pesannya jagalah kalian menjaga kesehatan ya untuk kita semua ya. Kita bareng-bareng menjaga kesehatan dia. Kita kalau kalian sehat, teman-teman yang lain sehat ya, bisa beraktivitas. Oke, demikian anak-anak ya. Pak Guru akan bertanya dulu ya. Kemarin kita belajar apa ya? Kemarin kita masih tema globalisasi ya. Temanya tema yaitu globalisasi dan manfaatnya. Oke, itu jadi kemarin kita masuk ke tema yang ketiga nanti ya, itu globalisasi dan cinta tanah air. Ini Pak Guru akan menampilkan slide PowerPoint untuk pembelajaran ini. Kalian bisa melihat di layar monitor kalian, layar kalian. Nah ini ya, media pembelajaran kelas 6 SD Negeri Sukatengah 1 Kecamatan masih tema yang keempat ya tentang globalisasi. Untuk tema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Oke, tujuan yang akan kita capai yang pertama adalah setelah membaca teks melalui slide PowerPoint, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks informasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan cepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan membaca teks ya, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian tujuan yang ketiga itu dengan mengamati berbagai gambar tentang sumber energi alternatif melalui Zoom meeting, kalian mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber tenaga alternatif. Oke, Pak Guru tanya dulu ya. Zahra, bisa dengar Zahra? Iya, Bro. Oke, coba apa yang dinamakan dengan teks eksplanasi? Eksplanasi merupakan teks yang berisi fakta bersifat keilmuan dan menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Oh iya, bagus sekali. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang informasi ya yang bersifat keilmuan, ya, fakta di lapangan, fakta sosial ataupun kejadian alam. Kalian pernah mendengar kata APEK belum? APEK, ada yang tahu APEK? Pernah mendengar APEK? Nah, pernah ya. Jadi APEK itu adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, coba Penny sebutkan 3 manfaat sinar matahari bagi hidup kita. Tiga manfaat sinar matahari. 1. Mendapatkan pertemuan Sinar matahari. Kalau kalian mencuci baju itu kering. Nah, itu panas matahari.
Kemudian kalau siang hari tidak usah menyalakan lampu karena terang oleh sinar matahari. Ya, kita bisa melihat pada siang hari karena adanya sinar matahari. Kita masuk ke materi ya. Kalian dilihat di layar itu bahasa Indonesia adalah teks eksplanasi. Kemudian yang kedua dari IPS kerjasama Indonesia di ASEAN. Kemudian yang IPA adalah sumber energi alternatif. Ya silakan, ini ada teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program akademi energi surya pertama di Asia Tenggara. Kalian bisa dibaca ya, silakan dibaca. Kelihatan di layar kalian? Ya, kalau kelihatan silakan dibaca. Sudah dibaca? Sudah. B, tadi kalian sudah membaca teks eksplanasi ini ya, yang berjudul Indonesia luncurkan program akademi surya pertama di Asia. Ya. Setelah itu kalian ini ada ya, tulisan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Oke, yang pertama Pak Guru akan menanyakan ke Zahra dulu ya, Zahra. Topik masalah itu di paragraf berapa, Zahra? Pertama. Paragraf 1. Pertama. Ya, coba dibacakan Zahra untuk paragraf yang pertama. Departemen Teknik Elektron Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau VTII meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Oke, ya itu topik masalahnya ya, yaitu yang ada di paragraf pertama. Coba Penny, darat penjelas itu ada di paragraf berapa? Kedua. Paragraf kedua, coba dibacakan mana? Ini surya merupakan lembaga titipan terkuat dari LIGO yang dapat menghubungkan langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lembaga surya tersebut diberi mudah polisi yang mudah negatif. Ya, bagus sekali. Ya, jadi darat penjelas itu ada di paragraf yang kedua, itu sel surya merupakan lampengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Oke. Selanjutnya kesimpulan dan pesan itu ada di paragraf yang
Tiga. Oke, coba Zahra dibacakan kesimpulannya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Ya, betul sekali. Jadi paragraf yang ketiga itu adalah isinya adalah kesimpulan dan pesan tentang pendapat pribadi penulis. Jadi pendirian Akademi Surya yang ada di UI itu diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini, ya termasuk pada saat globalisasi. Jadi matahari ini digunakan sebagai tenaga surya atau energi alternatif untuk mendapatkan energi listrik. Itu tentang pembelajaran atau materi yang ada di bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran atau mata pelajaran yang kedua, yaitu kerjasama Indonesia di ASEAN. Ya. Nah, ini silakan kalian berdiskusi tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek, pengetahuan dan teknologi. Nah, coba sebutkan kerjasama Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Mendapatkan pertemuan belajar menyelamatkan Olimpiade Matematika dan Anike, sedang membuat jaringan universitas yang ada di negara. Penutupan barang produksi kepada sepeda mobil HP. Ya, bagus sekali. Jadi contoh dari kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk yaitu pertukaran belajar atau mahasiswa, kemudian menyelenggarakan Olimpiade Matematika atau sains, termasuk juga penjualan HP, kemudian laptop, ya itu termasuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ya, jadi banyak sekali contoh dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini Pak Guru akan tayangkan. Nih, ya, bisa dilihat? Ya. Ya, oke. Melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan berubah menjadi sebuah silikon dan kemudian dicampur dengan hidrogen dapatkan silikon begini dibentuk kembali dan diubah menjadi sangat tipis. Silikon adalah sel fotovoltaik atom-atom terikat dengan sesuatu ada di planet yang juga tidak memiliki bebas atomnya yang menjadi lebih mudah bagi kita bayangkan atom fosfor dengan elektron valensi yang bebas bergerak jika elektron dalam struktur yang cukup mari kita membuat jauh surya sederhana
BN. Tipe N. Jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada satu lubang untuk setiap atom. Beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah depresi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang. Maka sisi N menjadi positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan mendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai PN junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV yang ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah depresi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan atau ya, tadi kalian sudah melihat atau menyaksikan video tentang sel surya. Jadi ada berapa macam benda yang sangat dibutuhkan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Ada berapa? Ada dua apa saja? Pasir dan silikon. Ya, betul sekali. Jadi sinar matahari atau panas matahari untuk dirubah menjadi energi listrik ada dua macam benda yang sangat penting, ya, yaitu ada pasir dan silikon. Ya, oke. Bagus sekali ya. Sekarang ini ada mengamati ya, silakan kalian amati. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif ya, yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Ya, tanpa harus menggunakan energi yang lain ya. Kalau panas bumi itu selamanya mesti ada tak batas. Ini salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Nah, tadi di awal kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, itu gambarnya ya, panel surya. Tadi kalian juga sudah menyaksikan video tentang sel surya. Ini ada panel surya ya yang digunakan untuk menampung atau menyerap ya panas matahari, kemudian ada pusat kontrolnya, kemudian dialurkan ke baterai ya, ada inverter, dan digunakan ke berbagai macam benda elektronik, ada lampu, ada kulkas, ada mesin cuci, dan juga bisa digunakan televisi ya. Kemudian kalian nanti ini ya, setelah kalian mengamati gambar prinsip kerja sel surya, silakan kerjakan soal-soal dalam LKPD. Jadi LKPD-nya Pak Guru sudah kirimkan ke grup WhatsApp ya. Kalian nanti kerjakan itu LKPD-nya. Kemudian evaluasi juga sudah Pak Guru kirimkan linknya lewat grup
Jadi kalian nanti mengerjakan nanti malam ya, batas akhirnya sampai nanti malam kalian kerjakan. Batas akhirnya nanti sampai malam hari kalian bisa mengerjakan LKPD dan alat evaluasi, yaitu ya. Ya, Pak Guru juga sudah kirimkan LKPD, kemudian soal atau evaluasi ya, yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian download di grup WhatsApp ya. Ya, demikian anak-anak, kita sudah sampai yang terakhir ya. Ini kita bareng-bareng akan membacakan kesimpulan. Ya, coba tadi yang menyebutkan teks eksplanasi tadi siapa ya? Zahra ya? Ini Pak Guru. Nah, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi fakta, kemudian bersifat keilmuan dan menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Kemudian silakan kesimpulan selanjutnya, Penny. Kesimpulan. Itu mengadakan pertemuan belajar ya, terus menyelamatkan Olimpiade Matematika ya, menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. Terus lagi setiap membuka jaringan UPI serta membentuk jaringan universitas yang ada di negara. Oke, bagus sekali. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah manfaat tentang energi alternatif. Ya, jadi sel surya merupakan energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan tersedia tanpa Oke, itu kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dari ada teks eksplanasi, kemudian kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya adalah sel tenaga surya. Kemudian Pak Guru akan menanyakan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Tentang eksplanasi. Teks eksplanasi, ya betul sekali, pinter. Selanjutnya ada kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran IPA, yaitu tentang sel surya atau energi alternatif. Kemudian yang kedua, apa manfaatmu? Apa manfaat untukmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Manfaatnya adalah mengetahui tentang teknik eksplanasi. Nah, ya, kemudian mengetahui bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik. Ya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sel surya atau energi alternatif, yaitu tenaga surya atau sinar matahari atau panas matahari ya. Kemudian yang ketiga, kesulitan apa yang kamu hadapi dalam pembelajaran hari ini? Kesulitannya apa? Sinyal. Ya, luar biasa ya, sinyal karena ya Pak Guru maklum karena kita berada di pedesaan ya, jadi sinyalnya kadang banyak, kadang sedikit ya, itu jadi kesulitan yang kita hadapi adalah kendalanya jelas jaringan internet, jaringan seluler dan lain-lainnya. Oke, terima kasih anak-anak, kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini tanpa guru. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan kelak di kemudian hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian
Coba Zahra berdoa ya, Zahra. Di tempat duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Ya, demikian anak-anak. Pesan Pak Guru ya, karena kita masih berada di pandemi. Yang pertama, kalau kalian keluar rumah harus memakai Masker. Kemudian yang kedua, cuci Tangan. kan? Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, kalian harus berbanyak olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi supaya apa? Imun kita tambah, kita tidak gampang sakit. Oke, itu pelajaran dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Dan satu lagi, ya, LKPD dan evaluasi jangan lupa dikerjakan. Ya, batasnya sampai nanti malam. Nanti malam kalian harus mengirim LKPD dan evaluasi tersebut. Oke, terima kasih Pak Guru. Akhiri bila kita boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.